janji Allah, wa in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira. Jikalau kalian pinjamkan harta kalian untuk di jalan Allah, maka Allah akan kembalikan dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Baik secara materinya ataupun secara nikmat yang lain. Yang kedua, dua saja nggak apa-apa. 15 menit lagi lah, dua saja insyaallah. Yang kedua, kiat yang kedua adalah ilmu. Harus punya ilmu. Apa saja harus punya ilmu. Kita pengen bisnis, ada ilmu bisnis, manajemen bisnis, pemasaran, marketing, semuanya harus pakai ilmu, Pak, Bu. Ya. Apalagi ibadah, itu wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhotun. Menuntut ilmu tentang ilmu fikih dan ibadah itu hukumnya fardun, wajib. Jikalau tidak menuntut ilmunya, maka dosa kalian semua. Anaknya nanti yang perempuan itu tidak bisa bebersih ketika dia keluar haid, maka yang berdosa pertama kali itu adalah bapak ibu. Anak lakinya nggak tahu masa baliknya, ya, maka dia nggak mau sholat dan lain sebagainya. Siapa yang akan ditanya dulu? Bapak ibunya. Maka dalam salah satu makal, bapaknya sudah masuk surga duluan, ibunya sudah masuk surga duluan, anaknya belakangan ujuk. Ya, dia sholatnya banyak yang ditinggalkan, kerudungnya tidak dipakai. Akhirnya ditanya, karena bapak ibu saya sibuk dengan organisasinya, sibuk dengan dakwahnya, sehingga lupa memerintahkan kepada saya. Kepada orang lain dia perintahkan, kepada anak sendiri tidak. Maka dipanggil dengan azabnya Allah. Mana si fulan itu, si fulan? Anaknya sedang menagih tanggung jawabnya. Dipanggil lagi, Pak. Ya, seperti itu. Waalaikumsalam. Ini rahmatnya Allah. Jadi memang betul ini majelis yang sangat mulia, banyak malaikatnya Allah. Jadi kita di asbab ilmu, kita bahagia asbab ilmu, kita celaka juga karena asbab kita tidak mempunyai ilmu. Maka janji Allah apa? Yarfa'illahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat dua orang yang beriman dan orang yang gemar menuntut ilmu. Orang yang beriman tidak gemar menuntut ilmu, Allah tidak akan angkat derajat. Namanya angkat derajat, dari miskin menjadi kaya, ya kan? Dari tidak banyak orang suka jadi banyak yang suka, dari dagangannya sepi jadi rame, ya, rumahnya jelek jadi bagus, anaknya nakal jadi nurut. Itu namanya angkat derajat oleh Allah. Bukan berarti dia angkat derajatnya dari nggak punya jadi punya, bukan. Banyak maknanya, luas maknanya. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya, seperti itu. Banyak sekali dari orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Makanya al-amalu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sebuah amal ibadah tanpa ilmu, itu ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang pengen dunia harus pakai ilmu, orang pakai akhirat apalagi harus pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Makanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, harus dari semenjak buayan sampai masuk ke liang lahat. Dan di antara lezatnya iman, di antara tentramnya hidup adalah 3 tempat. Orang yang gemar masuk ke majelis ilmu, orang yang gemar masuk ke majelis Al-Quran, orang yang gemar masuk ke dalam majelis zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hidupnya tenang. Makanya teman-teman sekalian, nanti kalau di Indonesia sudah jadi ibu-ibu, tetap saja harus kumpul sama orang-orang yang gemar mencari ilmu, biar nggak stres, ya, biar nggak stres, ya. Habitatnya itu harus dirubah kita, ya, dari habitat tongkrongan jadi habitat yang berjamaah gemar menuntut ilmu. Al-ilmu yang kedua, harus pakai ilmu semuanya itu, ya. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nanti dalam bab pranikah itu akan dibahas bagaimana cara mendidik anak umur sekian. Itu kan harus pakai ilmu. Nah, nanti supaya kita seperti ini bagaimana caranya mengatasinya dan lain sebagainya, itu harus pakai ilmu semua. Makanya kebahagiaan dunia akhirat itu harus digapai dengan ilmu, wabil khusus ilmu syariah.
ilmu tentang syariat Islam, wabil khusus tentang fikih, Jikalau kalian tata cara bersucinya salah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya, kalau ibadahnya ditolak oleh Allah, maka seluruhnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 3.20. Nanti untuk ketiga sampai 10 insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Nanti kalau ada waktu, sebenarnya saya pengen selang-seling nanti kita kajian fikih juga buat teman-teman sekalian ya. Karena saya yakin tidak semuanya keluar dari pondok pesantren yang mengerti tata cara sholat yang benar kan gitu. Nah, sementara kalian ini madrasahnya anak-anak, al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta thayyibal a'rab. Jikalau seorang madrasah itu bisa mempersiapkan anak didiknya baik, maka akan tumbuh generasi-generasi yang baik. Kalian adalah madrasah anak-anaknya, anak-anak kalian ya. Anak-anak yang mengerti tata krama, anak-anak yang mengerti dan menghargai orang yang lebih tua, bagaimana bersifat sopan dan santun di hadapan orang lain. Ya, seperti itu. Dan kalian adalah satu baitun jannatun li zaujik. Kalian adalah sebagai rumah sekaligus sebagai surganya bagi suami kalian. Nah, untuk itu harus semua digapai dengan ilmu. Harus ada ilmu. Ya, tidak hanya memakai naluri dan insting saja. Ya, yang penting ada hasrat, sudah. Ya, nggak ada hasrat, sudah putus. Wah, ini bahaya sudah seperti itu. Jadi kebahagiaan harus betul-betul kita cari, harus betul-betul kita upayakan, harus betul-betul kita usahakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kebahagiaan masih bergantung pada materi, sungguh itu adalah kebahagiaan yang semu, teman-teman sekalian. Kebahagiaan yang sifatnya sejenak, sementara ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit daripada apa yang kita bisa bicarakan pada siang hari ini. Barangkali ada pertanyaan, boleh, tidak apa-apa. 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ini tadi baca Yasin juga. Iya. Nggak apa-apa baca Yasin apa saja nggak apa-apa. Ya. Kalau jenuh ngaji di masjid, ngaji di mana nggak apa-apa. Ya. Saya dulu kalau di dakwah di pabrik teks makro itu ada ngajinya di taman, pabrik gitu. Ya. Ya, kita bikin suasana syiar lebih jelas, nggak apa-apa. Atau mungkin sampainya malu dilihat orang lain berkerudung. Ya. Sehingga nggak mau ngaji di tempat lain. Ini ujian iman juga. Gak apa-apa ngaji di surau Wamang, gak apa-apa sambil gelar apa. Ngaji gak apa-apa seperti itu. Ketika dulu saya mengembangkan dakwah di teman-teman mahasiswa IKI, di teman-teman yang lain pun sama seperti itu. Jadi ini semua syiar. Ketika sampaian syiar memakai kerudung di hadapan banyak orang, maka pahalanya itu banyak. Ketika orang ngecek, maka semakin banyak berkurang dosa. Ya, jangan sedih. Ini hubungan Korea, naik Korea. Ini kuno, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kalau 1 kali ucap berkurang dosa kita, 2 kali ucap 2 kali dosa kita berkurang terus. Bilang aja terus aja Pak. Apa-apa terus. Terima kasih, matur kesuwun terus. Ya, semakin banyak ngecek, semakin banyak dosa kita berkurang. Jangan marah, jangan emosi. Ya, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihahnya 3 kali ya. Nanti diam sejenak kemudian memohon lagi kepada Allah. Kalau tadi dia akan stain, sudah. Sekarang Al-Fatihahnya 3 kali. Karena kata Nabi, "Man da'a bil Fatihati salasan faqad istajaba du'a'ahu." Siapa orang yang bisa bermudawamah Al-Fatihah 3 kali setelah sholat fardu, maka sungguh insyaallah doanya akan segera dikabulkan oleh Allah. Ya. Wa khasatan bi hadhil Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله